Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Detik Geni di episode yang ke-112 akan menghadirkan sosok narasumber yang sangat sesepuhnya literasi nih. Kalau di Tuban ini sesepuhnya literasi. Panditonya. Iya, tapi di sini kita bertiga ini cowok semua. Nggak ada ceweknya. Nggak tahu si Rina kemana ini. Rina nanti. Baik, bersama saya Pito Suarsono dan rekan saya Denny Sumirat di sini masih setia menemani Dimas Diajeng. Oke, kali ini narasumber kita coba saya perkenalkan, Pak Dr. Sariban. Iya, betul. Cak Sariban itu ya. Lengkapnya adalah Dr. Sariban MPD. Ya, karena tapi tertulis nggak? Tertulis nggak? MPD itu apa ini? Itu apa ya? Master Peten Dedet. Bisnis pokoknya gitu aja. Iya. Baik. Ya. Ini sekelumit kisah dari Cak Sariban. Berikut beliau disapa. Sapanya adalah Cak Sariban. Nah, sebelum itu akan ini ya, pantai api dulu ya. Sebelumnya Dimas Diajeng dan Netralis ya, seperti biasa saya sambut dulu nih ya. Selamat datang. Ya, matur nuwun Mas Denny ya. Sudah datang tadi. Ya, saya terlambat ya pangapunten. Iya. Cak Sariban. Ingkatan nggih. Matur nuwun Mas Denny. Kabar baik? Ya, selalu baik. Selalu baik. Untuk giat beberapa hari ini napa nih? Iya, kemana-mana isinya apa ya? Belajar dan diajar. Belajar dan diajar. Wah, ini transfer dan mentransmit. Malam ini saya juga berguru pada Mas Denny sama Mas Pito. Jadi host yang baik. Iya. Ini terus narasumbernya sapa? Ini terus kayak ngono. Nggih. Cak Sariban. Sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan literasi, ya bagus. Dunia literasi seperti apa? Batasannya literasi apa? Tujuannya literasi itu seperti apa? Ada satu. Ini mati apinya mana? Oh iya. Ya kan sebelum kan menjelaskan. Sebelum mati api Mas. Iya. Nah, ini ada yang namanya sesi pantik api. Boleh. Agar apa? Agar narasumber redek. Tidak dipantik sudah redek. Oh iya. Nah, pantik api itu boleh. Narasumber menjawab secara cepat. Iya. Dari pilihan dua kata yang akan saya sampaikan. Iya, betul. Ngaten nggih, siap nggih. Kalau umpamanya ada bintang atau bulan, dijawab yang mana? Nggih. Baik, siap nggih? Langsung saja. Jiwa atau raga? Jiwa. Asih atau asuh? Asih. Hati atau pikiran? Hati. Saran atau kritik? Saran. Lekat atau ikat? Lekat. Tersenyum atau tertawa? Tersenyum. Lepas atau bebas? Lepas. Ilmu atau pengetahuan? Ilmu. Terlalu mudah berarti. Wah. Pelatihan atau pengalaman? Pengalaman. Yang terakhir, tulis atau catat? Tulis. Karena nomor 9 yang di poin 2. Harapan saya tidak usah dinilai itu ya. Karena ada nilainya. Iya, tidak usah dinilai. Karena kedua jawaban itu pasti betul. Iya. Dijawab orang betul ya. Artinya lebih kasih ya. Tapi hanya nomor 9 yang poin 2. Hanya nomor 9. Semuanya poin 1. Sengaja saya buat begitu supaya Mas Denny bingung. Logika orang ini seperti apa gitu ya. Ini kalau terakhir tadi tulis atau catat? Waduh, kalau saya kelasnya masih catat. Kalau beliau sudah tulis. Oh, saya ngetik, tidak nulis. Oh, ngetik ya? Iya, ngetik saya malah. Tidak nulis. Ngetik catatan. Nggih. Iya, terima kasih. Luar biasa. Belum dimulai kok, terima kasih dulu. Cara membangun komunikasi. Iya. Cak Sariban. Terkait dengan literasi. Ada banyak itu yang kemarin
soal literasi digital karena 4.0 gitu. Ada juga yang kemarin karena banyak penipuan di sana sini, literasi finansial gitu. Nah, sebenarnya literasi itu apa? Dunia apa ini ya? Ini pertanyaannya lebih sulit dari ujian kesehatan. Iya. Ini mau saya jawab lugas dan tegas. Berarti ataukah disertasinya dianulir dulu? Wah, nggak bisa. Kayaknya di sini. Ini matur nuwun ya Mas Pipit. Allah takdirkan kita bisa jago. Jago mencari ilmu ya. Bisa ketemu teman-teman di Cedik Geni itu satu luar biasa bagi kita bisa berjumpa dalam rangka bersama-sama hidup sekali punya manfaat itu ya. Amin. Oke. Pertanyaan Mas Denny tadi singkat ya secara redaksional tapi membutuhkan satu jawaban yang saya jawab agak dalam ya. Oke. Ya itu yang kita perlukan. Soalnya Ben pantes soalnya dokter disebut. Iya. Ben pantes. Karena jarang-jarang loh. Dokter mampir gitu sangat jarang. Iya. Guyon-guyonan aja. Ada juga dokter yang nggak akan sampai ke sini. Iya. Honoris causa. Sing saka mbuh Jerman bisa ngerti lah. Matur nuwun ya. Jadi identitas itu kadang ya penting tapi kadang ya tidak penting ya. Saat ini tidak penting aja lah ya. Ya yang ngurusi biar yang orang yang penting-penting aja. Oke. Jenengan saya undang karena penting. Oh gitu ya. Kembali ke satu pertanyaan pokok. What is the meaning literasi? Apa mana literasi? Jadi begini Mas Denny. Persepsi umum di anak-anak kita, di masyarakat kita melihat literasi itu hanya sekadar satu aktivitas atau kegiatan baca tulis. Ya. Ya kemudian karena paradigma berpikir itu kemudian semua kegiatan literasi selalu dipayungi oleh dua kata kunci itu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat esensi tadi Mas Denny sempat memantik sebuah pertanyaan pada sampai tujuan literasi. Literasi itu adalah aktivitas individu, ya, aktivitas kita. Boleh Mas Denny, saya, Mas Pipi, teman-teman atau orang-orang Diajeng dan tadi netralis. Ya. Netralis itu sendiri juga satu pilihan ya. Jadi hidup tidak ada yang netral. Diksi tadi. Iya. Aktivitas individu untuk memiliki kesanggupan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah nanti tadi ada informasi finansial, ada informasi digital, kemudian ada informasi baca tulis, ada informasi numerasi, ada informasi budaya bahasa dan budaya dan seterusnya. Nah ada 6 kategori literasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan hari ini ya. Tapi esensinya lebih dari itu. Jadi setiap individu itu manakala memiliki satu ruang berpikir, saya harus memiliki banyak informasi apapun dan kemudian informasi yang sedang saya peroleh ini kita saring, kita filter ya, mana informasi yang perlu dan tidak perlu ya. Hidup kan hanya orientasi aja Mas Pipin. Tapi ya, untuk membatasi mana yang perlu mana yang tidak perlu ini kan butuh pengetahuan. Betul. Karena itu begini, seiring matangnya individu dalam belajar itu mesti ada kesanggupan untuk memfilter itu ya. Sehingga kemudian begini, tidak apa-apa lah tahapan-tahapan orang berliterasi itu ya, sehingga mungkin ada banyak informasi yang mungkin dalam tanda petik kualitasnya tidak terpercaya atau hoak misalnya tapi diyakini sebagai kebenaran, tidak apa-apa, tapi nanti lama-lama ada kematangan individu ya. Karena begini, ngapunten, setiap individu itu oleh Allah itu ada satu kesanggupan untuk hidup yang secara natural dia menghidupi dirinya sendiri. Ya toh. Tidak ada kan orang mati kelaparan itu kan. Pasti ada cara. Ya. Nah, cara hidup itu yang menjadi tujuan literasi Kang Denny. Ya. Sehingga pengetahuan yang masuk berbagai hal ya, itu setelah difilter, dia pilih mana yang untuk kepentingan hidupnya. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup, maka secara linier kemampuan literasi harus dibangun. Berarti ada unsur politisnya.
Politis individu. Ya, itu literasi politis berarti. Literasi politis bisa. Literasi wanita ya. Oke. Iya. Kalau sejauh ini literasi yang dipakai barangkali teman-teman kita di luar sana, anak-anak muda, anak-anak milenial seperti apa? Selama ini yang diterima oleh masyarakat baru pendidikan literasi. Pendidikan seperti apa itu? Seperti dasar. Ya betul ya. Jadi pendidikan literasi itu mengajak orang untuk sadar berliterasi. Kemudian kan tahu manfaat literasi itu sendiri, ya kan? Penempelan ini sendiri kan pesan-pesan moral ini bagian dari literasi. Ketika saya melihat tulisan ini, ada satu memori menangkap dari bentuk visual kata-kata ini yang akan menjadikan memori di saya. Ya. Sehingga ini yang kemudian nanti seiring literasi itu berjalan, Cak, Mas Denny ya. Informasi-informasi tadi berjejal di individu. Betul. Ketika memilih, kemudian di memilih itu sendiri sudah menimbulkan satu kebijaksanaan hidup. Memilih itu bijaksana. Sebelum memilah kan menerima. Betul. Ya. Sehingga orang yang berliterasi itu selalu memiliki sifat terbuka, sifat tawadu. Sehingga saya hari ini saya tidak merasa narasumber. Ya mau pantas-pantesannya aja. Hidup kan hanya pantas-pantesan aja kan. Ya toh. Saya belajar dari cara sabarnya Mas Pipin, cara menjamu tamu dengan membawa gorengan, itu kan luar biasa kan. Senyum ya. Itu tadi titipannya Mas Said. Kecepatan Mas Denny menangkap informasi itu kan tidak semua orang cerdas seperti ini gitu. Terima kasih. Sehingga itu pantas-pantasan aja. Ketika nanti kalau di luar syuting nanti saya tak ngomong. Pantas-pantasan Tadi saya di awal kan ngomong, saya bicara apa aktivitas belajar dan mengajar. Ya karena saya kebetulan memang kalau hidup ditanya tidak punya pekerjaan itu tersiksa toh ya. Jadi anak-anak saya kalau ditanya ayahmu kerja apa, nak jadi dosen gitu ya. Saya hari ini masih ngajar di Pasca Sarjana Wisda Lamongan, kebetulan saya kaprodi di sana ya, dan saya bisa sekolah dulu juga berliterasi di sana, beasiswa terus dulu waktu itu ceritanya. Saya tadi kan hidup itu hanya belajar dan mengajar. Berliterasi ya begitu itulah, menyediakan satu ruang individu yang terbuka untuk menerima banyak informasi. Sehingga literasi dengan sendirinya jika sudah menjadi satu kegiatan masif di masyarakat, masyarakat itu luar biasa dampaknya. Arif, bijaksana, miskin tapi bijaksana, seperti seorang filosof. Iya sempurna. Wis pokoknya dia karena dengan berliterasi itu semua orang kan punya ilmu, Mas Pipit. Punya ilmu. Nah, ilmu itulah yang mengantarkan kebijaksanaan hidup setiap individu. Meskipun dalam tanda petik bijaksana dalam kadar tertentu ya. Bijaksananya host kan berbeda dengan bijaksananya seorang dosen kan. Berbeda bijaksananya teman-teman yang jual kopi kan, ya kan? Cak, tadi dikatakan bahwa kan berarti kita membaca, menerima informasi, mencari informasi, memilah informasi, menggunakan informasi. Itu tanpa guru. Tanpa guru. Semua ini guru, Cak. Semua ini guru. Jadi alam itu alam guru. Apunten ya kalau kita secara agak filosof ya, karena kita di sini ada Einstein macam-macam. Aku ngerti itu di Muhammad ini. Ini pantas-pantasan toh. Iya. Kan kita ada podcast. Ada satu catatan ya. Hidup hanya pantas-pantasan saja gitu ya. Padahal ini kan pura-pura podcast. Jadi begini, Kang Denny. Ruang paradigma berpikir kita selama ini selalu yang namanya menambah pengetahuan itu dari seorang guru. Itu yang oleh kita melalui ini kan khalaqah hebat. Cedik geni ini. Bagian dari mendorong paradigma berpikir baru yang awalnya dulu sudah betul tapi dalam perjalanan panjangnya perlu dibetulkan lagi. Kan begitu kan. Ngapunten kalau lihat sejarah, mulai Mbah Nabi Adam sampai Mbah Nabi Muhammad kan betul semua.
Tapi mengapa syariatnya berubah-ubah? Ya begitu kan. Definitif sebuah kata selalu bisa dikritisi dari pembelajaran kontekstual. Boleh kalau dulu orang ngomong bahwa literasi itu baca tulis ya. Boleh. Memang definisi waktu itu yang dibutuhkan. Tapi sekarang ini mencoba saya yang kebetulan apunten nggih. Ya rada pengen ono manfaate urip ya. Jadi tidak ya yang ada manfaatnya. Saya membuat satu dengan teman-teman paradigma yang semacam ini sehingga pandangan kita di dalam berliterasi, di dalam memperoleh ilmu itu semua fenomena. Semua fenomena adalah guru. Buku adalah guru. Penulis buku adalah guru. Sahabat yang mengajarkan tentang kelembutan adalah guru. Teman-teman yang mengajarkan ketidakmarahan adalah guru. Kesabaran teman-teman penyunting yang setia menemani kita 1 jam depan guru ini kan ya. Saya tadi dibantu Cak siapa tadi? Mas siapa? Danang. Mas Danang, Mas yang makmur. Mas Danang. Guru kan. Oh, begitu ya cara melayani orang yang tidak tahu begitu kan. Ya. Itu kalau itu menjadi bagian dari hidup kita, hidup tidak pernah merasa kita cukup dalam berilmu. Karena apa yang kita ketahui masih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Dan yang tidak kita ketahui itu diketahui oleh orang lain. Dan melalui pergaulan, melalui macam-macam lembaga sekolah, lembaga keluarga, lembaga masyarakat, lembaga studio podcast. Ini bagian dari kita di dalam konsep kita yang di depan tadi, Mas Den. Kalau literasi itu adalah proses diri kan, proses diri manusia itu sendiri. Artinya kalau dia mencari informasi, artinya dari sejak kecil dong manusia itu berliterasi. Naluriah. Itu naluriah. Oke. Ya naluriah. Tapi ada juga istilahnya manusia yang malas berliterasi itu ada? Sebenarnya tidak ada. Hanya kadarnya berliterasi beda-beda. Dia berliterasi dengan kemalasan itu sendiri barangkali. Contoh begini Kang ya. Kita mungkin punya banyak saudara ya. Misalkan saya sajalah punya saudara, ada yang sekolah, ada yang enggak sekolah. Yang enggak sekolah pun tidak disebut tidak berliterasi kan. Wong dia tidak sekolah pun dia membangun dirinya tetap bisa bertahan, survive. Muara dari literasi kan kemandirian. Ya. Walaupun dia tidak baca, misalnya, dia belajar aspek yang lain. Misalnya saudara saya jualan gabah, ya toh. Dia bisa mendirikan perusahaan penggilingan padi, tidak bisa baca. Berliterasi. Ya. Berliterasinya bagaimana? Latihan bergaul dengan orang-orang yang punya keahlian yang sama, dengan kejujurannya, dengan penghormatannya dengan teman. Tidak bisa saya SMS, tidak bisa. Biasa saudara tidak bisa kalau saya tidak telepon. Saya telepon biasa tidak bisa. Harus telepon manual. Aku gak iso ngono. Gak iso moco. Tapi bisa hidup, bisa mendirikan perusahaan kecil-kecilan, bisa punya tenaga kerja kecil-kecilan. Itu bahkan untung gabah aja bisa. Artinya apa? Yang mendorong orang berliterasi itu adalah naluri. Visi hidup untuk memberi manfaat yang lebih besar. Visinya ya? Iya, visi. Tiap kita kan punya visi kan? Betul. Iya. Untuk mengembangkan diri. Iya, mengembangkan diri. Mengembangkan diri bukan hanya untuk dirinya. Orang yang besar-besar itu kan. Ya, seperti ini Mas Pipit ini kan luar biasa. Iso ngumpul kanca-kanca, iso kita jagungan begini. Kan bukan hanya untuk dirinya, untuk banyak orang. Nah, kalau itu yang menjadi visi, maka setiap individu kita nanti masyarakat kita itu isinya tidak ada ya konflik naluriah ya. Kalau sudah itu matang di kota kita atau dimanapun, mereka punya prinsip masing-masing, prinsip hidup masing-masing. Yang jalan-jalan kebenaran itu tentu dengan keyakinan mereka akan menjadi saling melengkapi. Nah, niki yang singkat aja, berarti kalau literasi katakanlah ada orang yang tidak bisa membaca, tapi dia mampu untuk berliterasi, artinya literasi sendiri tidak harus berupa teks. Betul, literasi sosial kan bisa tidak harus baca, literasi sosial. Ya. Jadi tetapi memang dasar dari literasi orang harus masuknya informasi kan harus baca tulis ya. Iya kan? Sekarang tapi kan ada YouTube, orang nggak bisa baca tulis kan bisa lihat di YouTube. Bisa dengar. Ngapunten, generasi ayah ibu kita kan nggak bisa baca.
Nah. Generasi kita, ayah ibu kita ya. Saya ini tahun Nenek, kakek. ya kakek kita ya, kakek enggak biasa. Tapi bisa nonton TV toh. Iya. Ya, Iya. ya tahu toh, ya Iya. tahu jalannya cerita. Instinktif cak, orang ingin informasi itu instinktif. Hanya sekarang ketika media sosial kemudian luar biasa begini, daya erupsinya di masyarakat, ini yang kemudian butuh satu tidak sekedar literasi yang kita sebut dalam literasi yang sederhana tadi ya. Pendidikan tentu mempengaruhi. Ya toh, pendidikan mempengaruhi, status sosial mempengaruhi, pergaulan mempengaruhi. Nah, berarti ada juga literasi ketika berjalan itu, katakanlah ada zaman yang berubah, modernisasi itu pun juga membawa orang untuk berliterasi juga banyak hambatan-hambatannya. Literasi ditentukan oleh perjalanan waktu itu juga. Perjalanan waktu. Dengan adanya HP, katanya dunia dalam genggaman. Nah, iya. Katakanlah kayaknya orang wis ora butuh tangga nih. Ndeleng HP-ne wae wis ngerti. Kita grup WhatsApp ora usah mbok kandhani, wah wis ono sing nge-share dhewe. Gitu kan ngoten ta. Lah, artinya bahwasanya HP ini ya, literasi yang sudah digital ini artinya kan memberikan arus yang sebegitu besarnya begitu. Enggak apa-apa kan? Itu bagian dari perjalanan waktu. Enggak apa-apa, biarkan aja kita. Apakah kita sebagai manusia bisa mengendalikan atau struktur sosial? Enggak bisa. Nggak bisa nolak ya. Nah, sekarang musimnya bagi Android, silahkan itu saja. Kalau orang berasik-asik berhandphone silahkan aja. Tapi suatu saat akan ada satu kesadaran ketika hubungan sosial secara langsung itu kering dirasakan, kita akan kembali seperti itu lagi. Nah, naluriah saja. Ya memang teknologi itu kan rekayasa. Dari yang sulit menjadi mudah, dari yang jauh menjadi dekat, dari yang lambat menjadi cepat, ya kan? Sekarang kan sudah kalau nanti booming kecerdasan buatan, Iya, AI, artificial intelligence, oh itu lebih luar biasa lagi. Tapi ada sisi-sisi humanis yang tidak bisa kita lepaskan sebagai manusia. Energi kasih, energi kumpul-kumpul, energi silaturahim, ngopi-ngopi, energi tertawa. Tertawanya video call berbeda dengan tertawanya kita jagungan. Berbeda, pakai emo WK. Nggak boleh resah ketika pergerusan teknologi, kita nggak boleh gelisah. Hanya saja kita punya sikap, Sama ini Cak, tadi kan sering disebutkan Cak Saribhan, literasi, ilmu, pengetahuan akan melahirkan kebijaksanaan. Oh iya, betul ya. Nah, ini mungkin kita agak membidik ke agak yang jauh. Ya. Eropa setelah revolusi industri, pengetahuan. Ya, 9776. Dia lebih maju katakanlah seperti itu. Aku seneng saiki Dennis Barat. Nah, kok malah melahirkan kolonialisme? Ini kan literasi yang bagaimana ini? Katanya dia berpengetahuan, berilmu, tapi malah melahirkan kolonialisme. Itu loh ya, kalau kita baca sejarah-sejarah kitab-kitab babonnya, bagi dia bukan kolonial itu. Betul sekali. Menyelamatkan kita. Betul. Itu membangun kok, itu menyelamatkan kita. Jadi kita itu bangsa yang belum terdidik, kita dididik itu. Sehingga ketika pemerintahan kita dulu waktu minta uang di Belanda itu, loh kami yang rugi, aku didik bangsamu lama itu kan. Iya. Akhirnya kerugian dilimpahkan ke Bung Karno. Maka kemudian kalau kita mau tidak dijajah ya kita harus berliterasi. Punya pengetahuan. Yang memberikan literasi siapa itu Indonesia? Gimana Pak? Yang berhak memberikan literasi kepada Indonesia. Sumber-sumber tradisi kultural luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita sebagai aset literasi kita sebagai bangsa ya. Karena itu kemudian dari 6 literasi tadi kan salah satu ada yang disebut dengan literasi budaya dan warga negara. Itu muaranya kemudian di satuan pendidikan, literasi di sekolah. Betul. Ya. Ini ngomong literasi sekolah. Nanti harapannya muaranya lahir generasi Pancasila. Sadar akan pelajar Pancasila. Rohnya ya apa? Ya
kalau kita berbicara itu kan sudah tahu semua, kita pernah sekolah kan. Kita sebagai makhluk Tuhan yang meyakini Tuhan dengan baik. Kita menjadi hamba sosial yang baik. Kita meletakkan persatuan bangsa sebagai satu panglima, kemudian rakyat sebagai pelatih hidup penuh demokrasi. Dan yang terakhir kemudian keadilan sosial, dalam hidup berkeadilan sosial. Ya, nilai-nilai itu barangkali filosofi dasar babonya. Sementara kita kalau tidak ingin berbicara mulu-mulu ya bicara di konteks sosial aja lah. Dalam bertetangga yang baik itu bagaimana, kan ajaran-ajaran kita sudah lazim kan? Ya, lazim. Di ngapunten misalnya, saya cukup respect misalnya kamu lihat di perumahan Ningrat itu. Perumahan Ningrat ya. Ningrat. Ya, itu antar rumah itu tidak ada pagar. Oh gitu. Meskipun di depan ada satpamnya ya. Iya. Tapi itu filosofinya kan luar biasa. Tapi itu bahaya ya. Tahu. Di sisi lain apa? di sisi lain apa ya, budaya guyup yang seperti waktu kita masa kecil tidak ada pagar rumah kita, jarak antar tetangga sangat dekat. Itu nanti nggak ada istilah pagar makan tanaman. Oh gitu ya. Enggak ada, berarti. Iya, piye? Ada. Maksudnya tambah bahaya meneh yo. Bujurnya piye? Itu loh maksudnya. Oh, no, man. Enggak, itu tadi kalau saya kesimpulannya, kalau saya jadi Belanda, nggak akan saya kasih ilmu pengetahuan di Indonesia. Biar enggak merdeka kan gitu. Karena itu kan Anda lihat, merdeka itu bukan banyak pandangan loh. Merdeka itu bukan karena kita waktu itu memang ngapunten. Kalau kita baca-baca sejarah, tidak sekedar merdeka itu hasil perjuangan kita, tidak sekadar itu ya. Memang dunia ketika itu memungkinkan kita untuk merdeka ya, karena yang menguasai kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Ya, jadi kebijaksanaan di dalam menghubungkan antar informasi itu bagian dari literasi, Cak. Literasi itu murni. Jadi kata Mas Jenny, kata Mas Jenny, literasi itu menyenangkan, membahagiakan. Karena kita dengan punya banyak pengetahuan itu kita apa ya? Seakan-akan kita melangkah pun dibimbing oleh pengetahuan kita. Betul sekali. Sehingga di ajaran agama kan kita tahu kan, saya pengen seneng ning Manunggal Utara ya ilmu, pengen Manunggal Selatan ya ilmu, Manunggal Utara Gusti Manunggalnya ya ilmu, akhirat ya ilmu. Lah, berarti kita mau mengerucut nih. Ya, tapi saya mengkritisi yang literasi tadi murni tadi loh. Gak ada yang murni loh. Gak ada. Murni itu politis. Murni politis. Murni itu ini perlu datangkan narasumber yang politik. Betul ini. Saiki kena ya Den. Aku seneng ya. Lah, kalau di Tuban sendiri, Pak Sarip, ini kalau panjenengan melihat seperti apa ini generasi literasi yang ada di Tuban? Jadi begini ya. Dalam 5 tahun terakhir kami sempat banyak jagung-jagung dengan banyak teman. Jadi literasi di Tuban ini kita bangun dengan pendekatan kalimat saya itu perjamahan. Komunitas. Soalnya sih masa kecil kita sering jamaah dilanggar itu. Oh iya. Perjamahan. Nek kumpul-kumpul wong akeh itu energinya kuat. Iya. Ngene awake Mas Denny ngomong dhewe ora kuat aja. Tapi ono partnernya kuat. Oh, kuat. Iya. Ngopi selama pandemi ini kan kita dipukul, enggak boleh berjamaah. Oh gitu ya. Nanti tambah kangen, makanya tambah kangen. Nanti kita selesaikan dulu ya ini yang iya. Nah, karena itu kemudian kawan-kawan bergerak. Piye teman-teman yang punya komitmen berliterasi di Tuban itu membentuk satu komunitas-komunitas. Ya. Tidak hanya satu komunitas. Banyak. Jadi di Tuban ini ada namanya Ikatan Guru Penulis Tuban. Ikatan GPT. Ya, IGPT. Enggak apa-apa, nanti ketuanya suatu saat dipodcastkan di sini enggak apa-apa. Tadi kan habis ini kan? Iya, itu setiap Mas Denny hampir setiap 6 bulan sekali bikin buku antologi. Antologi karya-karya guru. Ya. Jadi itu sudah pertama cerita pendek Gurisan Sang Dwija, kemudian buku yang kedua judulnya Kerakap Tumbuh di Batu-Batu. Kemudian itu kumpulan puisi yang kedua. Yang ketiga itu cerita anak. Cerita anak. Ya. Dongeng dari Negeri Pandora.
Terus yang keempat itu Guritan Jawa. Guritan yang pesisir kutha Tuwa. Ya, kemudian lahir lagi kumpulan cerita cekak bahasa Jawa. Ya, Gelang Tali Lawi. Judulnya Gelang Tali Lawi. Kemudian setelah itu mohon maaf ada yang keloncatan tadi. Ada satu buku cerita dari masing-masing desa. Ditulis teman-teman komunitas tadi. Kalau yang atas angin itu? Ya betul itu cerita dari negeri atas angin. Ya. Cerita desa-desa. Kemudian yang terakhir itu menapa sejak membaca waktu. Ya, saya sebisa-bisa memberikan kurasi di setiap buku itu, ya supaya memantik teman-teman. Dan Anda lihat misalkan di Dongeng dari Negeri Pandora itu kan cerita anak. Itu kalau dibaca anak akan mengimajinasi anak-anak kita yang masih kecil. Ya, jadi tulisan-tulisan itu harapannya juga memberikan satu pengaruh dalam kehidupan yang lebih bijaksana di Tuban, kehidupan yang lebih memiliki satu kekuatan-kekuatan keilmuan. Ya. Jadi terus begitu, yang negeri dari cerita dari negeri atas angin ya. Itu desa-desa. Jadi desa A misalkan ceritanya Mbak Jagung itu bagaimana ceritanya Mbak Asari itu bagaimana ceritanya di Jatirogo atau di Banjar itu ada desa Dembit itu ditulis oleh teman-teman itu supaya tahu bahwa mereka tinggal di tempat itu ada masa lalu. Bagian dari leluhur. Itu baru IGPT. Ada komunitas yang lain. Di kemudian dari teman-teman yang ngumpul itu ternyata di masing-masing komunitas mereka kan tinggalnya jauh-jauh, ada di kecamatan-kecamatan, ya toh. Mungkin di Tuban ini sendiri selain IGPT ya ada namanya Mas ini siapa? Yang tadi itu? Bukan, Gerakan Tuban Menulis itu. Oh, Mas Tolibin. Oh, Mas Tolibin. Ya, Mas Tolibin juga punya. Karangindar itu. Saling muatan. Oh, saling. Ya, kita membangun jembatan. Ya, semuanya sahabat, semuanya teman. Ya. GTM. Ya, GTM ya. Kemudian teman-teman alumni perguruan tinggi kita di Tuban ini juga ada pembentuk sastra malam minggu, ada diskusi-diskusi, ngumpul-ngumpul ngopi, bawa karya ya. Terus itu yang disinggung di Bangkilan ada kelompok Kali Kening Kang Joyo Juwito sama Mas Ika gitu ya. Terus di Lamongan ada Mas di Plumpang ada komunitas tikungan tajam Mas Bapak. Ya. Terus di Widang ini ada teman-teman penulis, pelukis yang ada di daerah Merutuk masuk itu ya, Sumberjo atau mana itu juga ada komunitas. Itu kalau semuanya terangkai dalam satu jembatan literasi kan luar biasa. Kita kepung, Tuban kita kepung dalam kebaikan. Ya, kemudian lari ke Soko, kita ada juga infrastruktur literasi itu kan tidak hanya penulis kan. Infrastruktur literasi tidak hanya penulis, tidak hanya buku. Buku itu penulis itu kan tidak bisa menjadi buku kalau tidak diterbitkan toh. Maka penerbit bagian dari instrumen. Di Soko ada ya, Kang Agus punya penerbitan di sana. Kang Tolibin juga punya penerbitan sendiri. Ya, kemudian di Kang Joyo Juwoto bersama Mas Ikal juga punya penerbitan media itu berbasis, sehingga kita lengkap, kita kepung karena ngapunten nggak bisa ya hidup sendiri kita ya, nggak bisa, kita nggak bisa hidup sendiri maka harus berjamaah. Jamaah kalau kuat maka giroh itu kesemangatan itu kuat. Tapi jamaah itu harus ada imamnya, Pak. Jamaah itu kan harus ada imam. Imamnya nanti Mas Denia. Ini satu lagi. Kalau katakanlah kan sudah ya diproduksi. Ada yang menulis, ada yang memproduksi. Penikmatnya ini bagaimana? Ada strateginya nggak? Bagus. Jadi bagaimana kreativitas penulis Tuban yang kemudian bisa sampai dibaca oleh masyarakat kan? Betul. Kita punya infrastruktur juga. Kebetulan saya ini kan guru juga. Saya juga banyak membantu dinas pendidikan untuk berliterasi di dunia pendidikan. Guru-guru kita latih, guru-guru SD kita latih menulis. Ya terbit ada 60 judul. 60 judul karya guru di PBG, Pusat Belajar Guru ini. Itu sudah 2 gelombang dibayar Exxon Mobil. Pertama 30 judul, kemarin 2
25 judul ya. Karya guru. Kita juga akan melihat bagaimana anak-anak kita bisa berkarya dengan kadar bahasa anak ya, kepengetahuan anak. Kita dorong guru-guru kita yang sudah kita latih tadi, kemudian melatih anak-anak menulis ya. Kemarin kita batasi menjadi 3 genre ya, atau 3 jenis ya, tulisannya genre iya, motornya genre Jawa Inggris itu dia ada kumpulan pantun, ada cerita, dan ada kumpulan puisi. Itu tiap sekolah satu karya, bayangkan. SD ada 500 lebih, 560 sekian. Gitu. Dan sekarang buku itu kalau sudah diproduksi menjadi apa? Nah ini kan perlu satu manajemen. Nah di sekolah itu kan kegiatan literasi bisa dibiayai sekolah, bisa dibeli di perpustakaan sekolah melalui aplikasi Siplah itu ya. Nanti ada bagian-bagian teman-teman yang mengembangkan itu. Mas Agung Pritekso yang kemarin kongko di sini itu membantu kita di aplikasi Siplah untuk penyebaran karya itu. Nah tinggal bagaimana kita bersama-sama membangun itu ya, menuju Tuban yang terus apa yang bisa kita berikan untuk kota kita. Sehingga kebajikan-kebajikan akan setidaknya ada pada diri kita, syukur di sekeliling kita begitu. Amin. Yang terakhir ini sebelum Moco saja. Siap wae. Sebelum diakhiri, sastrawan. Closing statement. Quote. Terima kasih Mas Bibit, Mas Denny. Apapun kehidupan kita, bahwa bersama-sama kita sepakat hidup ingin sejahtera, dan kesejahteraan itu selalu dibangun oleh pilar yang sama. Apa itu? Ilmu. Dan ilmu itu, jalan-jalan datangnya ilmu hanya melalui kegiatan literasi. Literasi, ilmu, kesejahteraan adalah satu mata rantai yang tak bisa dipisahkan. Mantap ini. Literasi, kesejahteraan, dan ilmu. Literasi, ilmu, kesejahteraan. Mantap. Ya, Kang Mas, monggo. Baik, Mas Diajeng dari Literalis, itu tadi bincang-bincang kita dengan Cak Sariban dari Bandung. Dan rasanya masih belum cukup ya, rasanya masih belum cukup. Tentu saja ini masih punya segudang ilmu dan literasi yang tips juga harus kita ungkap, harus kita bongkar. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Cak Sariban di episode yang selanjutnya barangkali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Dimas Diajeng dan Literalis. Cetek nih, Sampai jumpa lagi.